Selamat datang di channel Cerita Kisah Nyata. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara guntur menggelegar di langit Jakarta yang menghitam, seolah memberi peringatan akan badai yang tidak hanya terjadi di luar sana, tapi juga di dalam rumah mewah bergaya minimalis itu. Siska berdiri mematung di balik pilar ruang tengah. Jemarinya meremas kain gamis sederhananya hingga memutih. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut pada petir, melainkan karena percakapan yang baru saja tertangkap oleh indera pendengarannya. Di sofa ruang tamu, Aris, pria yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir, sedang bersandar santai dengan kaki terangkat ke atas meja kopi marmer yang mahal. Di telinganya menempel sebuah ponsel model terbaru. Wajah yang biasanya tampak berwibawa itu kini terlihat begitu menjijikan bagi Siska karena senyum lebar dan binar mata yang penuh damba, namun bukan untuknya. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi. Suara Aris terdengar lembut. Jenis suara yang sudah berbulan-bulan tidak Siska dengar. Si kusam itu akan segera pergi. Aku hanya butuh alasan yang tepat agar dia tidak bisa menuntut harta Gonogini sedikitpun. Kamu tahu sendiri, kan? Rumah ini, mobil, sampai perusahaan itu semuanya hasil keringatku. Dia hanya parasit yang numpang hidup. Siska memejamkan mata. Parasit? Kalimat itu menghujam jantungnya lebih tajam dari sembilu. Dia teringat bagaimana 5 tahun lalu Aris hanyalah seorang manajer tingkat menengah yang hampir dipecat. Dia teringat bagaimana dia mengatur segalanya dari balik layar agar karir Aris meroket. Tidak tahan lagi. Siska melangkah keluar dari bayang-bayang pilar. Siapa yang kamu sebut parasit, Mas? Aris terlonjak. Ia segera mematikan sambungan teleponnya. Namun wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Alih-alih cemas karena ketahuan berselingkuh, matanya justru menyala karena amarah. Ia berdiri, merapikan kemeja sutranya yang licin, dan menatap Siska dengan tatapan merendahkan. Seolah Siska adalah noda debu yang mengotori karpet persianya. Oh, jadi kamu menguping sekarang? Benar-benar tidak punya tata krama. Desis Aris dingin. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu dengan siapa kamu bicara seperti itu. Sayang. Si kusam. Jadi ini alasan kamu selalu pulang larut dan tidak pernah menyentuh makanan yang kumasak. Suara Siska bergetar. Namun ia berusaha menahan tangis. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang sedang mengkhianatinya. Aris tertawa sinis. Sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. Istri? Siska, lihat dirimu di cermin. Kamu sudah tidak menarik. Kamu membosankan. Hanya tahu soal dapur dan belanja bulanan. Sementara Maya, dia adalah wanita yang sepadan denganku. Dia cantik, pintar bergaul, dan memberikan gairah yang tidak pernah bisa diberikan oleh perempuan rumahan sepertimu. Kamu selingkuh, Mas, dan kamu menyalahkanku. Jangan sok suci, bentak Aris tiba-tiba. Ia melangkah cepat menuju kamar atas. Siska mengikutinya dengan perasaan campur aduk. Di dalam kamar, Aris menarik sebuah koper besar dari atas lemari dan melemparnya ke lantai dengan dentuman keras. Ia membuka lemari pakaian Siska dan mulai meraup baju-baju di sana secara kasar, lalu melemparnya ke dalam koper tanpa aturan. Apa yang kamu lakukan, Mas? Hentikan. Siska mencoba menahan tangan Aris, namun pria itu menyentaknya dengan kasar hingga Siska terduduk di lantai. Keluar dari sini sekarang juga, teriak Aris. Suaranya menggelegar. Bersaing dengan bunyi hujan yang kini mulai turun deras membasahi kaca jendela. Aku sudah muak melihat wajahmu. Aku ingin memulai hidup baru dengan Maya di rumah ini. Tanpa kamu yang selalu mengatur-ngatur pengeluaranku. Ini rumah kita, Mas. Kita membangunnya bersama. Kita. Jangan bercanda. Aris menudingkan telunjuknya ke wajah Siska. Aku yang bekerja siang malam. Aku yang berkeringat di kantor. Kamu hanya duduk manis menikmati fasilitas dariku. Semua yang kamu pakai, makanan yang masuk ke perutmu, itu semua uangku. Aris menyeret koper yang hanya terisi separuh itu ke arah pintu utama. Siska mengikuti dengan langkah gontai.
Air matanya kini tak terbendung lagi. Bukan karena kehilangan Aris, tapi karena luka akibat pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Sesampainya di depan pintu yang terbuka, Aris melempar koper itu ke teras yang basah. Ia berbalik dan menatap Siska dengan kebencian yang mendalam. Cepat angkat kaki dari sini. Tanpa uangku kamu bakal hidup jadi gembel. Ingat itu Siska. Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa kartu kredit yang aku kasih. Pergi dan jangan pernah kembali lagi mengemis padaku. Bra! Pintu jati besar itu tertutup rapat di depan wajah Siska. Suara kunci yang diputar terdengar jelas, mengunci Siska di luar dalam kedinginan malam. Siska berdiri mematung di bawah guyuran hujan yang mulai membasahi pakaiannya. Koper di sampingnya basah kuyup, sama seperti harga dirinya yang baru saja diinjak-injak. Namun, perlahan-lahan, bahu Siska yang tadinya berguncang karena tangis mulai tegak kembali. Ia menghapus air mata yang bercampur dengan air hujan di pipinya. Tatapan matanya yang tadi redup kini berubah menjadi tajam dan dingin. Ia tidak memungut koper yang dilempar Aris. Ia membiarkan pakaian-pakaian di dalamnya hancur terkena air. Siska merogoh saku gamisnya, mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang tersembunyi. Ponsel yang berbeda dari yang biasa ia gunakan di depan Aris. Ia menekan satu nomor di panggilan cepat. Jemput aku di gerbang komplek. Sekarang, ucapnya singkat dengan nada suara yang sangat otoriter. Sangat jauh dari kesan, istri penurut, yang selama ini ia perankan. Baik, Bu Direktur. Kami segera sampai dalam 2 menit. Jawab suara di seberang telepon dengan nada sangat hormat. Siska menoleh sekali lagi ke arah rumah mewah itu. Di balik jendela lantai 2, ia bisa melihat bayangan Aris yang sedang berdansa sambil memegang gelas wine, mungkin sedang merayakan keberhasilannya mengusir si parasit. Siska tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ancaman tersembunyi. 1 minggu, Aris, bisiknya pada kegelapan malam. Aku beri kamu waktu 1 minggu untuk menikmati semua fasilitas milikmu. Itu. Setelah itu, aku sendiri yang akan memastikan kamu tahu bagaimana rasanya menjadi gembel yang sesungguhnya. Dengan langkah mantap, Siska berjalan menembus hujan, meninggalkan masa lalunya yang hancur menuju masa depan yang sudah ia persiapkan dengan matang. Air hujan yang tumpah dari langit seolah berusaha membasuh sisa-sisa penghinaan yang masih menempel di kulit Siska. Ia berjalan menyusuri trotoar komplek perumahan elit itu tanpa menoleh ke belakang. Koper yang tadi dilempar Aris tetap tergeletak di teras rumah, membiarkan pakaian-pakaian di dalamnya menjadi rongsokan basah. Bagi Siska, pakaian itu adalah simbol perannya sebagai istri penurut yang sudah mati malam ini. Lampu-lampu jalan yang temara memantulkan bayangan Siska yang kini berjalan tegak. Di ujung jalan, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah terparkir rapi. Begitu sosok Siska mendekat, seorang pria berpakaian safari hitam segera keluar membawa payung besar, melangkah cepat untuk melindungi Siska dari guyuran air. Bu Siska, Anda basah kuyup, ucap pria itu dengan nada cemas yang tulus. Dia adalah Hendra, kepala pengamanan sekaligus orang kepercayaan Siska selama bertahun-tahun. Hanya air, Hendra, tidak akan membuatku hancur, jawab Siska datar. Suaranya tidak lagi bergetar. Kedinginan yang ia rasakan bukan berasal dari hujan, melainkan dari tekad yang membeku di dalam hatinya. Hendra membukakan pintu belakang. Siska masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kayu cendana yang menenangkan. Di dalam, seorang wanita muda dengan kacamata berbingkai tipis sudah menunggu dengan sebuah tablet di tangannya dan handuk kering. Segera ke penthouse Sudirman, perintah Siska singkat kepada sopir. Wanita muda itu, Rina, sekretaris pribadi Siska yang selama ini mengelola operasional perusahaan secara rahasia, menyerahkan handuk dengan hormat. Semua sudah siap sesuai instruksi Anda, Bu. Kami telah memantau situasi dari satelit dan penyadapan internal sejak 1 jam lalu. Siska mengeringkan rambutnya perlahan. Apa yang dia lakukan sekarang? Rina menggeser layar tabletnya, menampilkan rekaman suara dan beberapa data transaksi real-time. Tuan Aris baru saja memesan sebotol Chateau Margaux seharga 50 juta rupiah melalui layanan antar eksklusif. Dia juga baru saja mengirim pesan kepada wanita bernama Maya itu,
menjanjikan bahwa besok mereka akan pergi ke butik perhiasan untuk memilih cincin pertunangan. Siska menyandarkan kepalanya ke jok kulit yang empuk. Sebuah senyum tipis, senyum yang akan membuat siapapun yang mengenalnya secara profesional merasa ngeri, muncul di bibirnya. Gunakan uangku untuk merayakan pengkhianatannya? Dia benar-benar percaya diri. Bu, Rina ragu sejenak. Apakah kita akan langsung memutus akses kartu kreditnya malam ini? Siska menggeleng pelan. Matanya menatap rintik hujan yang berlomba jatuh di kaca mobil. Jangan sekarang. Biarkan dia merasa berada di puncak dunia. Biarkan dia membeli semua barang mewah yang dia inginkan. Biarkan dia memanjakan selingkuhannya dengan fasilitas dariku. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulangnya saat jatuh nanti. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi. Siska menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Salah satu gedung tertinggi di pusat kota adalah milik Wirjawan Group, perusahaan raksasa yang didirikan oleh ayahnya. Aris hanya mengetahui bahwa Siska adalah anak yatim piatu yang beruntung mendapatkan beasiswa dan hidup sederhana. Aris tidak pernah tahu bahwa Siska adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan yang dikelola Aris. Selama 5 tahun ini, Siska sengaja bermain peran. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena harta ayahnya. Ia memberikan modal, jaringan, dan strategi kepada Aris melalui pihak ketiga agar Aris merasa bahwa kesuksesannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Siska ingin melihat, apakah saat Aris memiliki segalanya, dia tetap menjadi pria yang sama yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Hanya butuh 1 minggu, kan, Bu? Tanya Hendra dari kursi depan. 1 minggu adalah waktu yang sangat lama bagi orang yang tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang, jawab Siska. Rina, besok pagi, mulai proses audit internal secara diam-diam melalui jalur pemegang saham mayoritas. Aku tahu Aris tidak bersih. Pria seangkuh dia pasti merasa cukup pintar untuk mencuri sedikit demi sedikit dari perusahaan. Kami sudah menemukan indikasi awal, Bu. Dia menggunakan rekening cangkang untuk mengalirkan dana operasional ke akun pribadi atas nama Maya, lapor Rina. Siska menutup matanya. Sakit hati itu masih ada, namun ia menguburnya dalam-dalam di bawah lapisan profesionalisme yang dingin. Aris telah memanggilnya, parasit. Aris telah memanggilnya, si kusam. Aris mengusirnya seperti sampah dari rumah yang sebenarnya dibeli dengan uang warisan ibu Siska yang dialirkan secara anonim. Dia bilang aku akan jadi gembel tanpa uangnya. Siska berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin mobil. Dia lupa siapa yang memberinya sepatu yang dia pakai untuk menendangku keluar. Mobil berhenti di lobi sebuah gedung apartemen super mewah yang aksesnya hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di negeri ini. Staf lobi membungkuk hormat saat Siska keluar dari mobil. Tidak ada lagi Siska yang memakai gamis murah dan rambut berantakan. Begitu sampai di dalam penthouse-nya yang luas, Siska berdiri di depan jendela kaca raksasa yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Ia mengambil sebuah dokumen dari meja kerjanya. Itu adalah draft surat cerai dan laporan kepemilikan aset. Ia mengambil ponsel utamanya, ponsel yang selama 5 tahun ini hanya ia gunakan untuk urusan bisnis global. Ia mengetik sebuah pesan singkat kepada pengacara terbaik di negeri ini. Persiapkan segala bukti penggelapan dan perselingkuhan. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga kebebasannya. Minggu depan, eksekusi. Siska meletakkan ponselnya, lalu menuangkan teh hangat untuk dirinya sendiri. Di luar, hujan mulai mereda. Namun bagi Aris, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siska menatap pantulan dirinya di kaca. Ia bukan lagi istri yang malang. Ia adalah pemilik papan catur. Dan Aris hanyalah satu bidak kecil yang sebentar lagi akan ia buang dari permainan. Nikmati 7 hari terakhirmu sebagai orang kaya, Aris. Ucap Siska sambil menghirup tehnya. Karena setelah itu, bahkan untuk sekadar membeli roti, kamu harus mengemis di jalanan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, Siska tidur dengan sangat lelap. Pagi itu,
Sinar matahari masuk menembus celah gorden sutra di kamar utama rumah mewah yang kini terasa lega bagi Aris. Pria itu menggeliat di atas ranjang king size miliknya, merentangkan tangan seolah baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Tidak ada lagi aroma masakan dapur yang membangunkannya. Tidak ada lagi suara lembut Siska yang mengingatkannya untuk sholat subuh atau meminum vitaminnya. Yang ada hanyalah keheningan yang mewah. Akhirnya, bisik Aris pada langit-langit kamar. Ia merasa beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundaknya. Baginya, mengusir Siska adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah ia buat. Siska adalah masa lalu yang lamban, membosankan, dan tidak memiliki nilai estetika di mata kolega-koleganya. Aris mengambil ponselnya, mengabaikan tumpukan notifikasi email kantor yang biasanya membuatnya pusing. Ia menekan nomor Maya. "Sayang, bangunlah. Rumah ini sudah kosong." "Benar-benar kosong," ucap Aris dengan suara parau khas bangun tidur, namun penuh kemenangan. Di seberang telepon, suara manja Maya terdengar renyah. "Benarkah, Mas? Si kusam itu sudah pergi? Kamu tidak kasihan padanya. Hujan-hujan begitu." Aris tertawa mengejek sambil beranjak menuju kamar mandi. "Kasihan? Untuk apa? Aku sudah memberinya tempat berteduh selama 5 tahun secara gratis. Sekarang waktunya dia belajar bagaimana kerasnya dunia tanpa kartu kredit dariku. Paling-paling sekarang dia sedang menangis di bawah jembatan atau pulang ke kampung halamannya yang kumuh." 1 jam kemudian, sebuah taksi online berhenti di depan gerbang. Maya turun dengan gaya layaknya seorang ratu yang akan menduduki tahta baru. Ia mengenakan kacamata hitam besar, tas bermerek yang harganya setara mobil kecil, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk-ngetuk lantai marmer teras dengan angkuh. "Mas, ini luar biasa," seru Maya saat Aris membukakan pintu. Ia langsung memeluk Aris, namun matanya sibuk menyapu setiap sudut ruangan. Tapi dekorasi ini, selera Siska benar-benar payah. Terlalu banyak barang-barang hangat yang ketinggalan zaman. Kita harus mengganti semuanya dengan gaya minimalis modern yang lebih mahal. Aris mengangguk setuju. "Lakukan sesukamu, sayang. Hari ini aku akan memberimu kartu tambahan. Belilah apa saja yang kamu mau untuk mengganti jejak-jejak wanita itu dari rumah ini." Mereka menghabiskan pagi itu dengan membuang sisa-sisa barang Siska yang masih tertinggal. Foto pernikahan mereka di ruang tengah diambil Aris. Lalu tanpa ragu ia pecahkan kacanya dan membuang fotonya ke tempat sampah. Buku-buku resep Siska, tanaman hias yang dirawat Siska dengan hati-hati, hingga mukena yang terlipat rapi di musola kecil rumah itu, semuanya dimasukkan ke dalam plastik hitam besar. "Mas, lihat ini." Maya menarik sebuah kotak kecil dari balik lemari. Di dalamnya ada sebuah jam tangan pria yang tampak tua namun sangat terawat. Itu adalah hadiah ulang tahun pertama dari Siska untuk Aris. Hasil dari Siska menabung uang belanjanya selama berbulan-bulan. Aris melirik jam itu sekilas. "Buang saja. Itu jam murah. Sebentar lagi aku akan membeli Patek Philippe dari komisi proyek baru kita." Setelah merasa rumah itu cukup bersih dari polusi keberadaan Siska, Aris membawa Maya ke sebuah restoran mewah di pusat kota untuk makan siang. Sepanjang jalan, Aris merasa menjadi penguasa Jakarta. Ia mengendarai mobil SUV mewahnya dengan kaca terbuka, membiarkan angin menerpa wajahnya. Di restoran, Aris memesan menu paling mahal tanpa melihat harga. Ia bahkan memberikan tip sebesar 1 juta rupiah kepada pelayan hanya untuk menunjukkan kemampuannya di depan Maya. "Mas, perusahaan kamu sedang sangat maju, ya?" tanya Maya sambil menyuap kaviar. "Sangat maju," jawab Aris dengan bangga. "Aku baru saja mengamankan kontrak besar dengan pihak Wirjawan Group. Jika proyek ini cair minggu depan, kita bisa membeli villa di Bali atas namamu." Siska selalu melarangku mengambil risiko. Dia terlalu takut miskin. Padahal, di dunia bisnis, kamu harus berani bermain besar untuk hasil yang besar. Aris tidak menyadari bahwa di meja sudut restoran tersebut, seorang pria dengan topi rendah sedang mengambil foto mereka secara diam-diam. Pria itu adalah informan Hendra yang terus memantau setiap pergerakan Aris. Selesai makan siang,
Aris mengajak Maya ke butik perhiasan papan atas. Ia ingin mengukuhkan posisinya sebagai pria idaman. Di sana, Maya menunjuk sebuah cincin berlian yang berkilau di balik etalase kaca. "Ini indah sekali, Mas," bisik Maya. "Berapa harganya?" tanya Aris kepada pramuniaga. 350 juta rupiah, Bapak. Jawab si pramuniaga dengan senyum sopan. Aris sempat tertegun sejenak. Angka itu cukup besar, bahkan untuknya. Namun, ego pria itu jauh lebih besar. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada bayangan Siska yang mungkin masih menghantuinya, bahwa dia adalah pria kaya raya yang tak terbatas. "Bungkus. Saya bayar pakai kartu ini." Aris menyerahkan sebuah kartu kredit korporat berwarna hitam. Mesin EDC berbunyi tit-tit-tit. Pramuniaga itu mengerutkan kening. "Maaf, Bapak. Transaksinya ditolak. Mungkin ada masalah dengan limitnya." Aris tertawa kecil, menutupi rasa malunya. "Ah, mungkin karena ini transaksi besar. Coba kartu yang satu lagi." Ia menyerahkan kartu pribadi atas namanya. Lagi-lagi, hasilnya sama. Transaction declined. "Aneh sekali," gumam Aris. Wajahnya mulai memerah. "Saya baru saja menggunakannya pagi ini. Coba gesek manual." Setelah percobaan ketiga tetap gagal, Aris terpaksa mengeluarkan uang tunai dari dompetnya hanya untuk membayar deposit kecil agar cincin itu tidak diambil orang lain, sementara sisanya ia janjikan akan dibayar besok. "Mungkin sistem banknya sedang down," ucap Aris kepada Maya yang mulai menunjukkan wajah cemberut. "Jangan khawatir. Besok semua beres. Saldo di rekeningku masih ada miliaran." Aris tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah kantor audit, Siska sedang menandatangani surat pemblokiran sementara untuk beberapa akses fasilitas korporat yang disalahgunakan Aris. Itu hanyalah cubitan kecil dari Siska. Sebuah peringatan yang diabaikan oleh Aris karena keangkuhannya. Malam harinya, Aris kembali ke rumah dengan perasaan sedikit dongkol namun tetap optimis. Ia menuangkan segelas wine mahal dan duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota. Di sampingnya, Maya sibuk melihat-lihat katalog furnitur mewah di ponselnya. Aris mengambil ponselnya dan mencoba membuka aplikasi mobile banking. Ia ingin memastikan saldonya aman. Namun, aplikasi itu memunculkan pesan. "Akun Anda sedang dalam peninjauan keamanan. Silakan hubungi kantor cabang terdekat." "Sialan," umpat Aris. Bank-bank ini benar-benar mengganggu. Ia lalu mencoba mengirim pesan singkat ke nomor Siska, hanya untuk memastikan wanita itu menderita. Ia ingin memamerkan bahwa meski saldonya bermasalah sedikit, ia tetap bisa bersenang-senang. "Siska, baru 1 hari tanpa aku kamu pasti sudah kelaparan, kan? Jangan berani-berani meneleponku untuk minta uang. Aku sedang sibuk merayakan hidup baruku dengan wanita yang jauh lebih baik darimu." Pesan itu terkirim, namun hanya centang satu. Aris tidak tahu bahwa nomornya sudah lama diblokir oleh Siska. Ia juga tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan hari ini sedang dicatat sebagai bukti tambahan dalam laporan penggelapan dana. Aris menyesap wine-nya, merasa sangat berkuasa di rumah yang ia pikir miliknya. Ia tidak menyadari bahwa jam pasir keberuntungannya sudah dibalik oleh Siska, dan butiran-butiran pasir itu sedang jatuh dengan sangat cepat. Hanya tinggal 6 hari lagi sebelum semuanya runtuh. 4 hari telah berlalu sejak badai pengusiran itu. Aris melangkah masuk ke lobi kantornya, PT Buana Konstruksi, dengan kepala tegak dan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Aroma parfum maskulin yang mahal menguar dari tubuhnya, memberikan kesan sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat, menambah besar rasa ego yang sudah memenuhi dadanya. Bagi Aris, kantor ini adalah kerajaannya. Meski secara administratif ia berbagi kepemilikan dengan beberapa investor misterius, ia merasa dialah otak di balik segalanya. Ia duduk di kursi kebesarannya, menyalakan cerutu, dan menatap pemandangan kota dari balik kaca besar di lantai 20. "Selamat pagi, Pak Aris." Sekretarisnya, Sarah, masuk dengan wajah yang sedikit pucat. "Ada apa, Sarah?"
Kamu terlihat seperti baru melihat hantu. Canda Aris sambil menghembuskan asap cerutu ke udara. Ada tamu di ruang rapat utama. Pak, mereka bilang mereka dari kantor akuntan publik Global Trust. Mereka juga membawa surat penunjukan dari pemegang saham mayoritas. Lapor Sarah dengan suara bergetar. Aris mengernyitkan dahi. Audit? Jadwal audit tahunan kan masih 3 bulan lagi. Siapa yang memerintahkan ini? Suratnya ditandatangani oleh perwakilan dari Lotus Holding. Pak, investor utama kita. Tambah Sarah. Jantung Aris berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Lotus Holding adalah entitas raksasa yang selama ini hanya berkomunikasi lewat email dan surat resmi. Mereka jarang ikut campur dalam operasional harian, selama laporan keuntungan tetap hijau. Namun, kedatangan mereka yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan adalah hal yang tidak biasa. Aris mematikan cerutunya dengan kasar di asbak kristal. Biarkan mereka menunggu. Aku akan menemui mereka setelah meminum kopiku. Aris mencoba bersikap tenang, namun tangannya sedikit gemetar saat ia merapikan dasinya di depan cermin. Ia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Maya. Sayang, mungkin aku akan pulang terlambat. Ada gangguan kecil di kantor. Jangan lupa reservasi makan malam kita di tempat biasa. Begitu Aris melangkah masuk ruang rapat, ia disambut oleh 5 orang berpakaian formal yang tampak sangat kaku. Di tengah mereka, duduk seorang pria paruhbaya dengan tatapan mata yang setajam elang. Selamat pagi, Pak Aris. Ucap pria itu tanpa senyum. Saya adalah Gunawan, pimpinan auditor untuk pemeriksaan investigatif ini. Pemeriksaan investigatif. Aris tertawa sumbang sambil menarik kursi. Terdengar sangat serius. Apa ada masalah dengan laporan saya? Semuanya transparan, Pak Gunawan. Justru karena itulah kami di sini, Pak Aris. Untuk memastikan transparansi itu benar-benar ada. Jawab Gunawan sambil membuka sebuah map tebal. Pemegang saham mayoritas menemukan adanya ketidaksesuaian arus kas pada proyek pengembangan infrastruktur di Jawa Barat. Ada dana sebesar 8 miliar rupiah yang keluar dari rekening operasional. Namun vendor yang ditunjuk mengaku belum menerima pembayaran. Wajah Aris berubah pucat dalam sekejap. Itu adalah dana yang ia gunakan secara diam-diam untuk mencicil rumah mewahnya dan membeli aset kripto atas nama Maya. Ia yakin telah menutupi jejaknya dengan membuat faktur-faktur palsu dari perusahaan fiktif. Itu pasti kesalahan administrasi di bagian keuangan. Saya akan segera memeriksanya. Dalih Aris, mencoba tetap terdengar berwibawa. Sayangnya, kami tidak hanya memeriksa administrasi, Pak Aris. Gunawan menggeser sebuah dokumen ke hadapan Aris. Kami memiliki data bahwa dana tersebut dialirkan ke rekening sebuah perusahaan bernama Mayaland Estetika. Dan setelah kami telusuri, pemilik tunggal perusahaan tersebut adalah seorang wanita bernama Maya Sari. Apakah Anda mengenalnya? Darah Aris seolah berhenti mengalir. Bagaimana mereka bisa menemukannya secepat ini? Ia telah menghabiskan banyak uang untuk membayar orang dalam agar menghapus jejak digital transaksi itu. Saya mengenalnya. Dia adalah konsultan desain interior untuk proyek kami. Aris berbohong dengan nekat. Semua pembayaran itu legal. Legal. Gunawan menaikkan satu alisnya. Konsultan interior dengan bayaran 8 miliar rupiah untuk proyek pondasi jalan tol? Itu adalah argumen yang sangat lemah di depan hukum, Pak Aris. Suasana ruang rapat itu menjadi sangat mencekam. AC yang disetel ke suhu terendah pun tak mampu menahan keringat dingin yang mulai membanjiri punggung Aris. Selama 3 jam berikutnya, Aris dihujani pertanyaan demi pertanyaan yang menusuk. Para auditor itu seolah tahu persis di mana Aris menyembunyikan sampah-sampahnya. Mereka memiliki akses ke email pribadi Aris yang sudah dihapus, pesan singkat, hingga catatan mutasi bank yang paling rahasia sekalipun. Di tengah interogasi itu, ponsel Aris bergetar berkali-kali di atas meja. Itu adalah panggilan dari Maya. Aris tidak berani mengangkatnya. Ada satu hal lagi, Pak Aris. Gunawan menutup mapnya. Mulai jam ini, seluruh akses Anda ke sistem keuangan perusahaan dicabut.
Kami juga telah mengajukan pembekuan sementara terhadap rekening-rekening yang terhubung dengan dana perusahaan, termasuk rekening pribadi Anda yang menerima aliran dana mencurigakan. Anda tidak bisa melakukan ini. Saya direktur di sini. Aris berdiri dan menggebrak meja, mencoba menggunakan intimidasi untuk menutupi ketakutannya. Secara teknis, Anda masih direktur. Namun secara praktis, Anda sedang dalam masa skorsing investigasi, jawab Gunawan dingin. Kami menyarankan Anda untuk tetap berada di kota ini. Pihak kepolisian mungkin akan membutuhkan keterangan Anda segera setelah audit ini selesai dalam 3 hari ke depan. Aris keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Ia merasa seluruh lantai kantor itu berguncang di bawah kakinya. Para karyawan yang tadi menunduk hormat, kini mulai berbisik-bisik saat ia lewat. Gosip menyebar lebih cepat dari api di kantor itu. Ia masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon Siska. Ia butuh bantuan. Ia butuh Siska untuk berbicara dengan koneksi-koneksinya, yang selama ini sering membantu Aris tanpa ia sadari. Ia berpikir, mungkin jika ia meminta maaf sedikit dan berjanji akan meninggalkan Maya, Siska akan luluh dan membantunya membereskan kekacauan ini. Namun, yang ia dengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aris melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Siska, sialan kamu. Di mana kamu saat aku butuh? Teriaknya frustrasi. Ia lupa bahwa dialah yang mengusir Siska ke tengah hujan tanpa sepeser pun uang. Ia lupa bahwa dialah yang menyebut Siska sebagai parasit yang tak berguna. Di sisi lain kota, di sebuah kantor yang jauh lebih mewah dan rahasia, Siska duduk dengan tenang sambil menyesap kopi hitamnya. Di depannya, sebuah monitor besar menampilkan grafik penurunan aset pribadi Aris yang drastis. Dia baru saja mencoba menelepon. Bu, ujar Rina yang berdiri di sampingnya. Siska meletakkan cangkirnya dengan gerakan elegan. Biarkan saja. Dia baru saja merasakan guncangan pertama. Dia belum tahu bahwa fondasi hidupnya yang selama ini dia banggakan sebenarnya hanya terbuat dari kartu-kartu yang siap aku runtuhkan dengan satu tiupan. Siska menatap foto Aris yang terpampang di layar monitor. 8 miliar. Aris, kamu menjual kesetiaanmu dengan harga semurah itu? Aku akan memastikan setiap rupiah itu menjadi jeruji besi yang mengurungmu. Malam itu, Aris pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Namun, kehancurannya belum lengkap. Saat ia sampai di depan rumah, ia melihat Maya sedang beradu mulut dengan petugas keamanan karena mobil sport barunya tidak bisa keluar dari garasi. Sistem keamanan pintar rumah itu tiba-tiba menolak aksesnya. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Aris tidak punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu, rumah mewah yang biasanya menjadi simbol kejayaan Aris terasa mencekam, seolah dinding-dinding marmernya mulai menghimpitnya. Aris duduk di sofa ruang tengah, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang ia bawa secara sembunyi-sembunyi dari kantor sebelum aksesnya benar-benar diputus. Di sampingnya, Maya terus merengek tentang kartu kreditnya yang ditolak saat ia mencoba membayar gaun pesanan di butik langganannya. Mas, kamu dengar tidak sih? Ini memalukan. Pelayan itu menatapku seolah aku ini penipu. Maya menghentakkan kakinya. Wajah cantiknya kini tampak mengerikan karena amarah yang dangkal. Diamlah, Maya. Aku sedang pusing. Bentak Aris. Ini adalah pertama kalinya Aris membentak Maya. Dan wanita itu seketika terdiam dengan mata membelalak. Kantor sedang kacau. Audit investigatif itu, mereka tahu soal aliran dana ke rekeningmu. Maya pucat pasi. Lalu bagaimana? Itu kan uangmu, Mas. Kamu yang bilang itu bonus untukku. Uangku adalah uang perusahaan, dan mereka menganggap itu penggelapan. Aris menjambak rambutnya sendiri. Ia segera meraih ponselnya yang layarnya retak, mencari nomor pengacara pribadinya, Farhan. Pria itulah yang selama ini membereskan segala urusan hukum Aris dengan bayaran selangit. Setelah nada sambung yang panjang, Farhan akhirnya mengangkat telepon. Farhan. Kamu harus ke rumahku sekarang. Kantor mengirim auditor investigatif, dan mereka membekukan rekeningku.
Aku butuh kamu untuk memblokir langkah mereka. Ucap Aris cepat. Suaranya penuh nada perintah yang dipaksakan. Di seberang sana, terdengar desahan berat. Aris, aku baru saja akan meneleponmu. Aku tidak bisa membantumu lagi. Aris mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku bayar kamu mahal. Farhan, berapa yang kamu mau? 2 kali lipat? 3 kali. Ini bukan soal uang, Aris. Suara Farhan terdengar dingin dan formal. Pagi tadi, aku menerima surat pencabutan kuasa dari Lotus Holding. Mereka memberitahuku bahwa seluruh biaya jasaku selama ini sebenarnya dibayar melalui kontrak payung dengan firma hukum pusat milik keluarga Wiryawan. Dan instruksi terbaru dari mereka sangat jelas. Siapapun yang membantumu akan dianggap sebagai musuh korporasi. Aris merasa dunianya seolah berhenti berputar. Wiryawan? Apa urusannya dengan mereka? Aku hanya mengelola anak perusahaan kecil di bawah jaringan mereka. Aris, dengar baik-baik. Aku sudah mengenalmu cukup lama. Jadi ini saran gratis dariku. Menyerahlah. Kamu tidak sedang berhadapan dengan auditor biasa. Kamu sedang berhadapan dengan pemilik modal utama yang sepertinya sangat marah padamu. Benang merah yang selama ini melindungimu sudah diputus oleh mereka. Selamat tinggal. Klik. Sambungan terputus. Aris menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Pemilik modal utama? Siapa? Selama ini ia hanya berurusan dengan manajer investasi melalui email. Ia tidak pernah bertemu dengan sosok di balik Lotus Holding. Mas, apa katanya? Tanya Maya ragu-ragu. Aris tidak menjawab. Ia segera membuka laptopnya, mencoba meretas masuk ke sistem cadangan keuangan yang ia sembunyikan di cloud. Namun, saat ia memasukkan kata sandi, sebuah pesan muncul di layar. Akses ditolak. Perangkat Anda telah dideaktivasi oleh administrator pusat. Aris membanting laptopnya ke meja. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang ia bangun sendiri. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua kemudahan yang ia nikmati selama 5 tahun ini, karir yang melesat, proyek yang selalu tembus, pengacara hebat, hingga perlindungan hukum, bukanlah karena kehebatannya. Ada tangan tak terlihat yang selama ini menopangnya. Dan sekarang, tangan itu telah melepaskannya. Siska. Gumam Aris tiba-tiba. Kenapa kamu sebut nama wanita gembel itu lagi? Maya mendelik. Setiap kali aku ada masalah proyek dulu, Siska selalu bilang dia akan mendoakanku. Dan keesokan harinya, masalah itu selesai. Aris mulai merunut ingatan masa lalunya. Dulu saat aku hampir dipecat karena salah hitung tender, Siska pergi keluar sebentar. Katanya menemui teman lama. Sorenya, CEO memanggilku dan bilang ada investor yang menambal kerugian itu secara anonim. Aris tertawa histeris. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Maya, jangan-jangan Siska. Jangan bodoh, Mas. Siska itu hanya perempuan rumahan yang baju-bajunya saja beli di pasar. Dia tidak mungkin punya kekuatan seperti itu. Maya mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri mulai diselimuti ketakutan. Aris tidak mendengarkan. Ia mulai mencari-cari sisa uang tunai yang mungkin tersimpan di laci-laci meja. Ia menemukan beberapa gepok uang ratusan ribu, sisa dari uang dapur, yang biasanya ia berikan pada Siska, yang sebenarnya sangat sedikit. Ironisnya, uang yang dulu ia anggap remeh itu kini menjadi satu-satunya harta yang ia miliki di tangannya. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam. Mas, apa lagi ini? Jerit Maya di kegelapan. Aris melangkah ke jendela. Lampu jalanan menyala. Rumah tetangga juga terang benderang. Hanya rumahnya yang gelap gulita. Ia mencoba menyalakan saklar otomatis. Namun tidak ada respon. Ia mengecek ponselnya, dan sebuah notifikasi email masuk dari perusahaan listrik dan penyedia layanan rumah pintar. YTH. Pelanggan, layanan Anda telah diputus atas permintaan pemilik properti yang sah. Nyonya Siska Wiryawan. Aris terhuyung ke belakang, menabrak meja hingga vas bunga pecah berserakan. Nama itu. Nama belakang yang tidak pernah Siska gunakan di depan Aris. Wiryawan.
Wirjawan Group. Aris berbisik dengan suara tercekat. Dia adalah bagian dari keluarga itu. Selama ini, Aris berpikir ia telah mengusir seorang wanita lemah yang akan menjadi gembel tanpa dirinya. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menendang keluar seorang ratu dari istana yang sebenarnya adalah milik sang ratu sendiri. Segala kemewahan ini, rumah ini, mobil di garasi, bahkan posisi direktur yang ia banggakan, semuanya adalah pemberian yang bisa ditarik kapan saja. Siska, buka pintunya. Aris berlari ke arah pintu utama, mencoba membukanya. Namun kunci digitalnya tidak berfungsi karena aliran listrik diputus dan sistem telah diatur ulang secara remote. Ia terkurung di dalam rumahnya sendiri yang kini terasa seperti penjara gelap. Ia mulai menelepon Siska berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 10 kali. Tetap tidak ada jawaban. Aris jatuh terduduk di depan pintu, memohon pada kegelapan. Siska, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu. Siska. Di luar, hujan kembali turun dengan deras, menghantam atap rumah mewah itu dengan suara yang memekakan telinga. Namun kali ini, tidak ada Siska yang akan membukakan pintu dengan senyuman lembut. Benang merah telah putus sepenuhnya, meninggalkan Aris di tengah labirin yang mulai runtuh. Sementara itu, Maya mulai mengemasi barang-barangnya sendiri ke dalam tas. Melihat Aris yang hancur, insting bertahannya muncul. Ia tidak ingin ikut tenggelam bersama pria yang kini tak punya apa-apa. Mas, aku pergi dulu ya, aku ada urusan. Ucap Maya tanpa rasa bersalah sedikit pun, meninggalkan Aris yang masih meratap di lantai yang dingin. Aris hanya bisa menatap bayangan Maya yang menghilang di kegelapan, menyadari bahwa ramalannya tentang Siska menjadi gembel justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Gedung pencakar langit Wirjawan Tower berdiri kokoh di jantung distrik bisnis Jakarta. Puncaknya seolah menembus awan kelabu sisa badai semalam. Di lantai paling atas, di sebuah ruangan yang luasnya setara dengan 5 rumah tipe mewah, Siska berdiri menatap hamparan kota melalui dinding kaca setinggi langit-langit. Ia tidak lagi mengenakan gamis katun yang sering ia pakai saat menunggu Aris pulang. Kini, sebuah setelan powersuit berwarna biru navy rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasa diikat asal kini tertata rapi dalam sanggul modern yang elegan. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan vintage yang harganya bisa membeli 3 unit mobil SUV yang dulu dibanggakan Aris. Pintu ganda ruangan itu terbuka dengan suara desisan pelan. Hendra dan Rina masuk, diikuti oleh jajaran direksi senior Wirjawan Group yang selama ini hanya melihat Siska melalui layar konferensi video terenkripsi. Selamat pagi, Bu Siska. Ucap mereka serempak, membungkuk dengan rasa hormat yang mendalam. Siska berbalik perlahan. Ekspresi wajahnya tenang, namun ada otoritas yang tak terbantahkan di matanya. Laporan, ucapnya singkat. Rina melangkah maju, membuka tabletnya. Audit investigasi di PT Buana Konstruksi telah mencapai tahap final. Kami telah mengamankan bukti penggelapan dana senilai 12 miliar rupiah. Bukan hanya 8 miliar seperti dugaan awal. Aris juga mencoba menjual beberapa rahasia dagang kita ke kompetitor dalam upaya putus asanya mencari dana tunai pagi ini. Siska tersenyum tipis. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti menggali lubang kuburnya sendiri. Selain itu, Bu, lanjut Rina, sesuai instruksi Anda, seluruh aset atas nama Aris yang berasal dari dana hibah terselubung perusahaan telah ditarik. Rumah yang ia tempati semalam sekarang secara legal telah beralih status menjadi aset yang disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Pihak PLN dan penyedia air juga telah memutus layanan atas nama pemegang hak milik yang baru. Siska berjalan menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid. Di atas meja itu terletak sebuah map kulit berwarna merah. Dan bagaimana dengan Maya? Hendra menyahut. Wanita itu mencoba melarikan diri ke Singapura pagi tadi dengan membawa beberapa perhiasan yang dibeli menggunakan kartu kredit Aris. Namun, karena kartu tersebut telah dilaporkan sebagai alat tindak pidana pencucian uang, ia tertahan di imigrasi. Sekarang dia sedang dalam pemeriksaan intensif. Bagus. Siska menduduki kursi kebesarannya. Hari ini, aku ingin mengakhiri permainan peta umpet ini.
Jadwalkan pertemuan dengan seluruh jajaran direksi PT Buana Konstruksi. Aku ingin mereka melihat siapa sebenarnya investor misterius yang selama ini menyelamatkan nyawa perusahaan mereka. 2 jam kemudian, ruang rapat utama PT Buana Konstruksi dipenuhi oleh ketegangan yang pekat. Para direksi dan manajer senior duduk dengan gelisah. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa pemilik modal utama dari Lotus Holding akan datang sendiri untuk membereskan kekacauan yang dibuat Aris. Aris juga ada di sana. Ia duduk di kursi paling ujung. Penampilannya berantakan. Matanya merah karena kurang tidur. Dan jasnya tampak kusut. Ia masih berharap bahwa investor ini bisa disuap atau setidaknya diajak bernegosiasi. Siapa sebenarnya orang dari Lotus Holding itu? Bisik Aris pada manajer operasional di sampingnya. Apa dia sangat galak? Hanya sedikit yang pernah melihatnya. Aris. Tapi rumornya, dia adalah tangan kanan keluarga Wiryawan. Jawab si manajer dengan suara rendah. Tiba-tiba, pintu terbuka. Langkah kaki dengan sepatu hak tinggi yang tegas bergema di lantai granit. Seluruh ruangan berdiri secara otomatis. Aris ikut berdiri. Matanya terpaku pada pintu. Saat sosok itu masuk, jantung Aris seolah berhenti berdetak. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Siska berjalan masuk dengan langkah yang sangat anggun namun penuh penekanan. Ia tidak menoleh ke arah Aris sama sekali. Ia langsung menuju kursi utama di kepala meja, kursi yang bahkan Aris pun tidak pernah berani mendudukinya. Silakan duduk. Suara Siska bergema di ruangan itu. Dingin, jernih, dan sangat berkuasa. Aris jatuh terduduk kembali ke kursinya. Tubuhnya lemas. Siska? Suaranya nyaris tidak terdengar. Hanya berupa desisan yang penuh keterkejutan. Siska menatap seluruh hadirin. Lalu akhirnya matanya berhenti tepat di wajah Aris. Tidak ada kebencian di sana. Hanya kekosongan yang jauh lebih menyakitkan bagi Aris daripada kemarahan. Mulai hari ini, Siska memulai. Saya, Siska Wiryawan, sebagai pemilik saham mayoritas tunggal melalui Lotus Holding dan perwakilan resmi Wiryawan Group, mengambil alih kendali penuh atas perusahaan ini. Suasana ruangan menjadi sangat hening hingga suara napas pun terdengar. Para direksi saling pandang dengan wajah pucat. Sementara Aris merasa bumi di bawahnya runtuh. Pak Aris. Siska memanggil namanya dengan nada formal yang membekukan darah pria itu. Bisa tolong jelaskan kepada saya, sebagai atasan Anda, mengapa ada selisih 12 miliar dalam laporan proyek infrastruktur yang Anda kelola? Aris mencoba bicara, namun lidahnya terasa keluh. Siska, aku bisa jelaskan aku. Nama saya adalah Ibu Siska di ruangan ini, Pak Aris. Potong Siska tajam. Dan penjelasan Anda sudah tidak diperlukan lagi. Bukti digital, rekaman telepon, dan alur transaksi ke rekening Mayasari sudah ada di tangan pengacara saya. Siska berdiri, bersandar sedikit ke arah Aris. Dulu kamu bilang, tanpa uangmu aku akan hidup jadi gembel. Kamu menghina keluargaku, kamu menghina pengabdianku sebagai istri, dan kamu mengusirku dari rumah yang sebenarnya aku beli untukmu sebagai hadiah ulang tahun yang tidak pernah sempat kuberikan. Aris menatap Siska dengan tatapan memohon. Namun Siska tidak bergeming. Hari ini, tahta ini kembali ke pemilik aslinya, lanjut Siska. Dan untuk Anda, Pak Aris, perjalanan Anda baru saja dimulai. Bukan sebagai direktur, melainkan sebagai tersangka. Siska memberi isyarat kepada Hendra bahwa dia keluar. Dia tidak lagi memiliki izin untuk berada di properti milik Wiryawan Group. Aris diseret keluar oleh petugas keamanan di depan mata rekan-rekan sejawatnya yang dulu ia rendahkan. Ia berteriak memanggil nama Siska, memohon ampunan, namun Siska sudah kembali duduk, membuka map merah di depannya, dan memulai rapat seolah-olah Aris tidak pernah ada dalam hidupnya. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, dan dia tidak memberikan tempat bagi pengkhianat di dalam kerajaannya. 3 hari setelah insiden di ruang rapat Wiryawan Tower, Aris meringkuk di dalam sebuah apartemen sempit di pinggiran kota. Ini bukan apartemen mewah miliknya. Ini adalah unit sewaan kumuh yang ia bayar dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya.
Rumah mewahnya telah disegel dengan garis kuning bertuliskan, aset dalam pengawasan. Dan semua mobilnya telah ditarik oleh pihak leasing karena pembayaran yang macet setelah rekeningnya dibekukan. Aris belum mandi selama 2 hari. Ruangan itu berbau rokok dan mie instan. Ia terus menatap ponselnya yang kini hanya berfungsi sebagai alat untuk melihat berita. Berita yang menghancurkan reputasinya. Namanya terpampang di berbagai media daring sebagai tersangka utama kasus penggelapan dana korporasi raksasa. "Siska, kamu benar-benar kejam," bisiknya dengan suara serak. Ia masih tidak percaya bahwa wanita yang dulu selalu menyiapkan air hangat untuk mandinya adalah orang yang sama yang kini menghancurkan hidupnya secara sistematis. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Setiap suara langkah kaki di koridor apartemen membuatnya terlonjak. Ia merasa seperti binatang buruan. Maya sudah tidak bisa dihubungi sama sekali sejak tertahan di bandara. Rumornya, wanita itu sedang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan mencoba memberikan kesaksian yang menyudutkan Aris. Tepat pukul 4.30 pagi, saat fajar belum menyingsing dan udara masih sangat dingin, keheningan apartemen itu pecah oleh suara deru mesin mobil yang banyak. Aris tersentak dari sofa. Ia mengintip melalui celah gorden yang kotor. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat lampu rotator biru dan merah berputar-putar di bawah sana. Ada lebih dari 5 mobil polisi, termasuk beberapa kendaraan taktis hitam. Tidak sekarang, rintih Aris. Ia segera berlari ke arah pintu, berniat kabur melalui tangga darurat. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, sebuah ledakan keras terdengar. Brak! Pintu kayu apartemen itu jebol dalam satu kali hantaman. Sekelompok pria berpakaian taktis lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang menyerbu masuk. Cahaya senter yang sangat terang menyinari wajah Aris, membuatnya buta sesaat. "Tiarap! Jangan bergerak! Polisi!" teriak sebuah suara menggelegar. Aris langsung jatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat di atas kepala. Ia merasa moncong senjata dingin menekan tengkuknya. "Saya tidak bersenjata. Tolong, jangan tembak," teriaknya histeris. Seorang pria dengan pakaian sipil namun tampak sangat berwibawa melangkah masuk melewati barisan polisi. Di belakangnya, berdiri Hendra, kepala pengamanan Siska, yang menatap Aris dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi. "Saudara Aris," ucap pria berpakaian sipil itu sambil menunjukkan lencana penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, penggelapan dalam jabatan, dan pemalsuan dokumen otentik." Aris hanya bisa melongo. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya yang kotor. "Ini salah paham. Pak, itu semua dilakukan oleh orang lain, saya dijebak." Hendra melangkah maju, sedikit membungkuk untuk mensejajarkan wajahnya dengan Aris yang sedang berlutut. Ibu Siska memberikan salam. Beliau bilang, 1 minggu sudah berlalu. Dan janji beliau untuk membuatmu melihat realitas sudah terpenuhi. "Di mana Siska? Aku ingin bicara dengannya." Aris mencoba berdiri, namun seorang petugas polisi menekannya kembali ke lantai dengan kasar. "Ibu Siska adalah warga negara yang taat hukum, Aris. Beliau telah menyerahkan semua bukti yang kami butuhkan ke pihak kepolisian. Termasuk rekaman CCTV saat Anda membawa wanita bernama Maya masuk rumah yang statusnya masih aset perusahaan, dan bukti aliran dana yang Anda pikir sudah terhapus," ucap sang penyidik. Aris diseret keluar dari apartemen itu dengan tangan terborgol di belakang. Di luar, kerumunan kecil penghuni apartemen mulai berkumpul, mengambil foto dan video dengan ponsel mereka. Aris mencoba menutupi wajahnya dengan kaosnya yang kusut. Namun kilatan lampu kamera wartawan yang entah bagaimana sudah tahu lokasi penangkapan itu terus menghujamnya. Pemandangan ini adalah kebalikan total dari hidupnya seminggu yang lalu. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi pengagum, tidak ada lagi kekuasaan. Yang ada hanyalah rasa malu yang teramat sangat. Saat ia dimasukkan ke dalam mobil tahanan yang dingin, Aris melihat sebuah sedan hitam terparkir agak jauh dari kerumunan. Kaca mobil itu turun sedikit, memperlihatkan sepasang mata tajam yang menatapnya dari balik kacamata hitam. Wanita itu tidak tersenyum kemenangan.
Ia hanya menatap Aris seolah pria itu adalah orang asing yang tak berarti di pinggir jalan. Siska kemudian menaikkan kaca mobilnya, dan sedan mewah itu meluncur pergi dengan tenang, meninggalkan Aris di tengah kepungan polisi. Di dalam mobil tahanan, Aris mulai merasa sesak napas. Penjara bukanlah sekadar gedung bertembok tinggi baginya. Penjara adalah kenyataan bahwa ia telah membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang beracun. Ia mulai menyadari bahwa ucapan Aris di masa lalu benar-benar menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Tanpa uangku kamu bakal hidup jadi gembel. Suara Aris sendiri terngiang di kepalanya, berulang-ulang seperti kaset rusak. Sekarang, tanpa uang Siska, tanpa nama besar Siska, dan tanpa perlindungan Siska, Aris tidak lebih dari seorang kriminal rendahan yang bahkan tidak mampu membayar pengacara untuk membelanya di sidang pertama. Perjalanan menuju kantor polisi terasa sangat jauh. Aris menatap borgol di tangannya, menyadari bahwa 1 minggu yang dijanjikan Siska telah berakhir, dan hidupnya yang sebenarnya telah berakhir bersamaan dengan fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Dinding ruang interogasi itu berwarna abu-abu kusam, dingin, dan kedap suara. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari lampu neon yang berkedip di langit-langit, menciptakan bayangan yang gelisah di wajah Aris. Pria yang dulunya selalu tampil necis itu kini tampak mengenaskan. Rambutnya berminyak, dagunya ditumbuhi janggut tipis yang tidak teratur, dan matanya cekung karena terjaga selama 24 jam terakhir. Di hadapannya, seorang petugas polisi meletakkan sebuah kantong plastik bening berisi barang-barang pribadi Aris yang disita saat penangkapan. Salah satunya adalah ponselnya yang layarnya retak 1000. Satu panggilan telepon. Ucap petugas itu datar. Gunakan dengan bijak. Setelah ini, kamu akan dipindahkan ke sel tahanan sementara sambil menunggu berkasmu dilimpahkan ke kejaksaan. Aris menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti terbakar pasir. Tangannya yang gemetar meraih ponsel itu. Pikirannya berputar liar. Siapa yang harus ia hubungi? Maya. Tidak. Ia sudah tahu Maya sedang berusaha mencuci tangan dan mungkin sedang memberikan kesaksian palsu untuk memberatkannya. Ibunya? Tidak. Ibunya yang tinggal di kampung hanya akan pingsan jika tahu anak kebanggaannya ditangkap karena korupsi. Hanya ada satu nama yang berputar-putar di benaknya. Nama yang selama 5 tahun ini selalu menjadi penyelamatnya. Nama yang ia buang dengan hina 1 minggu lalu. Siska, bisiknya lirih. Dengan jari yang masih bergetar hebat, ia mencari nomor Siska. Ia tahu Siska mungkin sudah memblokirnya, tapi ia sangat berharap, bahwa masih ada sisa kasih sayang atau setidaknya rasa iba di hati wanita itu. Ia menekan tombol panggil. Tut tut tut. Nada sambung itu terdengar seperti detak jantung yang menunggu eksekusi. Percobaan pertama, panggilan berakhir otomatis. Siska tidak mengangkat. Aris mencoba lagi. Kali kedua, tetap sama. Rasa panik mulai mencekik lehernya. Ia mencoba untuk ketiga kalinya, lalu keempat, hingga 10 kali. Setiap kali panggilannya ditolak atau diabaikan, Aris merasa dunianya semakin gelap. Ia mulai mengetik pesan singkat dengan napas memburu. Air mata mulai jatuh membasahi layar ponselnya yang retak. Siska, tolong angkat. Aku mohon. Aku di kantor polisi. Aku takut. Siska. Aku salah. Aku mengaku aku salah. Tolong cabut laporannya. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi pelayanmu. Aku akan sujud di kakimu. Tolong jangan biarkan aku membusuk di sini. Pesan itu hanya berstatus, terkirim, tapi tidak dibaca. Aris hampir menyerah dan melempar ponsel itu saat tiba-tiba, pada panggilan ke-20. Nada sambungnya berubah. Panggilan itu diterima. Hening. Tidak ada suara dari seberang sana. Siska. Siska, itu kamu? Suara Aris pecah, menjadi sebuah isakan yang menyedihkan. Siska, tolong aku, maafkan aku. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku bodoh. Aku terhasut Maya. Dia yang merayu aku untuk ambil uang itu. Tolong, Siska. Gunakan koneksimu. Bilang pada mereka ini hanya salah paham. Kamu punya kekuatan itu, kan? Kamu wiryawan. Masih hening. Aris terus meracau.
Suaranya semakin tinggi dan penuh keputusasaan. Siska, ingat saat kita pertama kali menikah? Kita makan mie instan berdua karena uangku belum cair. Kamu bilang kamu akan selalu di sampingku. Tolong, demi kenangan itu, selamatkan aku sekali ini saja. Aku tidak tahan di sini, tempat ini kotor, orang-orang di sini kejam. Sudah selesai. Suara itu muncul. Dingin, tenang, dan sangat jernih. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada kesedihan dalam suara Siska. Yang ada hanyalah sebuah jarak yang begitu jauh, seolah Siska sedang bicara dari planet lain. Siska, tolong. Aris merintih. Lucu sekali mendengar kamu bicara tentang kenangan, ucap Siska. Aris bisa membayangkan wanita itu sedang duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota tanpa beban. Kamu bicara soal kenangan makan mie instan, tapi kamu lupa bagaimana kamu membuang semua masakan yang kubuat demi makan malam mewah dengan wanita itu. Kamu bicara soal kesetiaan, tapi kamu lupa bagaimana kamu menyebutku parasit. Aku hilaf, Siska. Aku hanya pria bodoh yang silau karena harta. Bukan harta, Aris. Kamu silau karena keangkuhanmu sendiri. Potong Siska tajam. Kamu merasa begitu hebat sampai lupa bahwa lantai yang kamu injak adalah pemberianku. Kamu mengusirku tanpa uang sepeser pun. Aris, kamu ingin aku jadi gembel, bukan? Kamu ingin aku menderita di jalanan sementara kamu berdansa dengan hasil curianmu. Siska, aku mohon cabut laporannya. Laporan itu tidak bisa dicabut. Aris, ini bukan lagi soal aku dan kamu. Ini soal kerugian negara dan perusahaan. Kamu sudah melakukan tindak pidana. Dan soal permintaan untuk selamatkan kamu. Siska terjeda sebentar. Terdengar suara helaan napas yang panjang. Aku sudah melakukannya. Aku menyelamatkanmu dari dirimu yang terus-menerus hidup dalam kebohongan. Sekarang, kamu akan belajar apa artinya kejujuran di balik terali besi. Tidak, Sa. Jangan tutup. Teriak Aris saat mendengar nada peringatan dari petugas polisi bahwa waktunya sudah habis. 1 minggu yang lalu, kamu bilang tanpa uangmu aku akan hidup jadi gembel. Suara Siska terdengar untuk terakhir kalinya. Sangat pelan namun menusuk hingga ke tulang sumsum Aris. Sekarang, lihatlah ke cermin, Aris. Tanpa uangku, tanpa cintaku, dan tanpa namaku di belakangmu, kamu bukan siapa-siapa. Selamat menikmati kehidupan barumu sebagai orang yang paling tidak berarti di dunia ini. Klik. Sambungan terputus. Aris menatap layar ponselnya yang kini benar-benar mati karena baterainya habis. Ia mencoba menekan-nekan layar itu, memukul-mukul ponselnya ke meja, namun sia-sia. Waktunya habis. Petugas polisi menarik lengan Aris. Tunggu. 1 kali lagi. Dia akan angkat. Siska. Aris berontak. Namun tenaganya tidak sebanding dengan 2 petugas yang menyeretnya keluar dari ruang interogasi. Sepanjang lorong menuju sel tahanan, Aris terus berteriak memanggil nama Siska hingga suaranya habis dan hanya menyisakan bisikan serak. Saat pintu sel besi itu berdentum tertutup dan dikunci dari luar, Aris jatuh terduduk di lantai semen yang dingin dan lembab. Di dalam sel yang sempit itu, ia harus berbagi ruang dengan beberapa tahanan lain yang menatapnya dengan pandangan mengancam. Aris meringkuk di pojokan, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengerti apa yang ia ucapkan pada Siska seminggu yang lalu. Bedanya, Siska tidak pernah menjadi gembel. Dialah yang kini menjadi gembel di tengah kemewahan yang dulu ia curi. Seorang gembel harga diri yang tidak memiliki tempat untuk pulang. 3 bulan berlalu sejak malam penangkapan yang menghancurkan itu. Aris berdiri di balik jeruji besi ruang tunggu tahanan pengadilan dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan, tahanan kejaksaan. Wajahnya yang dulu licin dan bercahaya kini tampak kusam, pipinya tirus, dan rambutnya dipotong pendek nyaris botak, standar prosedur di rutan. Hari ini adalah sidang pembacaan vonis. Aris tahu, berdasarkan bukti-bukti yang sangat teliti dan tidak terbantahkan yang diajukan jaksa, ia tidak akan bisa lolos. Pengacara pro bono yang ditunjuk negara untuknya bahkan sudah angkat tangan.
Setiap alibi yang coba dibangun Aris dipatahkan oleh dokumen digital yang disediakan oleh tim hukum Siska. Terdakwa Aris, silakan masuk ke ruang sidang. Panggil petugas penjagaan. Aris melangkah dengan kaki yang terasa berat. Borgol yang mengunci pergelangan tangannya bergemerincing, menciptakan suara yang memuakkan di koridor pengadilan yang sunyi. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang sidang utama, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di kursi pengunjung paling depan, duduk seorang wanita yang kehadirannya seolah menyedot seluruh udara di ruangan itu. Ia duduk dengan punggung tegak, mengenakan gaun formal berwarna putih tulang yang sangat elegan namun sederhana. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang absolut. Di sampingnya duduk Hendra, yang tetap setia menjaganya. Ini adalah pertama kalinya Aris melihat Siska secara langsung, bukan melalui kaca mobil atau layar monitor. Sejak malam pengusiran itu, sidang dimulai. Hakim ketua membacakan rentetan kesalahan Aris dengan suara monoton yang terdengar seperti lonceng kematian. Penggelapan dana, pencucian uang, pemalsuan dokumen. Setiap poin yang dibacakan membuat Aris semakin menunduk. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah kepada terdakwa, ucap hakim ketua sambil mengetuk palu. Tok, tok, tok. Dunia seolah runtuh sekali lagi. 8 tahun. Saat ia keluar nanti, ia akan menjadi pria parubaya yang tidak punya apa-apa, dengan catatan kriminal yang permanen. Sebelum petugas membawanya kembali ke sel, Aris memberanikan diri. Ia menatap ke arah hakim. Yang mulia, bolehkah saya bicara 1 menit saja dengan saksi pelapor? Hanya 1 menit. Hakim melirik ke arah Siska. Siska mengangguk pelan, memberikan izin. Petugas membiarkan Aris berdiri di dekat kursi pengunjung, namun tetap dengan pengawalan ketat dan borgol yang masih terpasang. Aris menatap Siska dari jarak 2 meter. Bau penjara yang melekat pada tubuhnya sangat kontras dengan aroma parfum kelas atas yang memancar dari tubuh Siska. Siska, suara Aris parau. Kamu puas sekarang? 8 tahun. Siska, kamu menghancurkan masa depanku sepenuhnya. Siska berdiri, menatap tepat ke manik mata Aris. Aku tidak menghancurkanmu, Aris. Aku hanya berhenti melindungimu. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depanmu saat kamu menandatangani dokumen fiktif itu demi membelikan perhiasan untuk Maya. Aku melakukan itu karena aku ingin merasa hebat di depanmu. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa kaya tanpa bantuanmu. Teriak Aris dengan suara tertahan. Air mata kemarahan mulai menggenang. Dan lihatlah hasilnya. Jawab Siska tenang. Kamu kaya karena mencuri, bukan karena bekerja. Kamu merasa hebat karena merendahkan istrimu, bukan karena prestasi. Aris, selama 5 tahun aku memberikanmu segalanya. Aku memberikanmu cinta, rumah, karir, dan nama baik. Tapi kamu memilih untuk menukarnya dengan kebanggaan semu. Aris tertawa sinis, sebuah tawa putus asa. Kamu bilang kamu mencintaiku? Kalau kamu cinta, kamu tidak akan menjebakku seperti ini. Kamu memancingku, Siska. Kamu membiarkan aku mengelola perusahaan itu padahal kamu tahu aku akan tergoda. Siska menggeleng pelan. Ada kilat kekecewaan di matanya. Aku tidak menjebakmu. Aku memberimu ujian akhir. Jika saja malam itu kamu tidak mengusirku, jika saja malam itu kamu jujur dan bilang bahwa kamu sedang kesulitan keuangan karena gaya hidupmu, aku akan membantumu. Aku akan membereskan utang-utangmu dan kita bisa mulai lagi dari awal. Siska melangkah 1 tindak lebih dekat. Suaranya kini merendah. Hanya bisa didengar oleh Aris. Tapi kamu malah membentakku. Kamu bilang aku gembel. Kamu bilang aku tidak berharga. Di saat itulah, aku sadar bahwa pria yang aku cintai 5 tahun lalu sudah mati, digantikan oleh monster serakah yang tidak tahu diri. Aris terdiam. Bayangan malam hujan itu kembali melintas. Kata-katanya sendiri, bentakannya sendiri, sekarang terasa seperti pisau yang menghujam jantungnya. Siska, tolong. Beri aku 1 kesempatan lagi. Aku akan berubah, bisik Aris, kini benar-benar memohon. Siska menatap pergelangan tangan Aris yang terborgol,
lalu kembali ke wajahnya. Kesempatanmu sudah habis di malam hujan itu. Aris, aku datang ke sini hari ini bukan untuk melihatmu menderita, tapi untuk menutup bab terakhir dalam hidupku yang melibatkanmu. Siska mengambil sebuah tas kecil dari kursinya. Oh, ada satu hal lagi. Maya sudah dijatuhi hukuman sebagai kaki tangan. Dia memberikan semua bukti pesan singkatmu untuk meringankan hukumannya sendiri. Dia tidak pernah mencintaimu, Aris. Dia hanya mencintai kartu kredit yang aku berikan padamu. Aris memejamkan mata. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang ia bela jauh lebih perih daripada hukuman penjara itu sendiri. Selamat tinggal, Aris, ucap Siska. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai marmer. Suara seorang wanita yang telah merdeka dari belenggu pengkhianatan. Aris hanya bisa menatap punggung Siska yang menjauh, menyadari bahwa dialog ini benar-benar yang terakhir. Tidak akan ada lagi panggilan telepon, tidak ada lagi surat, tidak ada lagi pengampunan. Saat petugas menyeretnya kembali ke dalam sel, Aris menyadari satu kebenaran yang paling pahit. Siska tidak pernah membutuhkannya untuk menjadi kaya, tapi dialah yang membutuhkan Siska hanya untuk sekadar menjadi manusia. Dan sekarang, ia telah kehilangan keduanya. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri kebebasan Aris. Di balik tembok tinggi lembaga pemasyarakatan yang dingin, waktu seolah berhenti berputar. Aris duduk di sudut sel yang lembab, menatap langit-langit yang dipenuhi noda jamur. Pakaian oranyunya kini terlihat kebesaran di tubuhnya yang semakin kurus. Tidak ada lagi parfum mahal. Yang ada hanyalah bau karbol dan keringat dari puluhan narapidana lain yang berbagi ruang dengannya. Kehidupan di penjara adalah neraka yang tidak pernah dibayangkan Aris. Di sini, statusnya sebagai mantan direktur tidak ada harganya. Justru, latar belakangnya sebagai pelaku korupsi membuatnya menjadi sasaran rundungan tahanan lain. Ia harus mencuci kakus, menyikat lantai lorong, dan memakan jatah nasi cadong yang seringkali masih keras. Setiap malam, sebelum memejamkan mata, Aris selalu teringat pada rumah mewahnya. Ia teringat pada kehangatan sup yang dibuat Siska saat ia pulang kerja. Ironisnya, ia baru menyadari bahwa rasa nyaman yang selama ini ia anggap biasa adalah kemewahan tertinggi yang kini tak mungkin lagi ia rengkuh. Tahanan nomor 402, ada kunjungan untukmu, teriak petugas penjaga dari balik terali. Jantung Aris berdegup kencang. Kunjungan? Siapa? Ibunya terlalu malu untuk datang. Dan Maya, ia sudah lama melupakan wanita itu. Apakah Siska datang untuk memberikan ampunan? Harapan konyol itu sempat terlintas di benaknya saat ia berjalan menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Namun, di balik kaca itu, bukan Siska yang menunggu, melainkan Rina, sekretaris pribadi Siska. Aris duduk dan mengangkat gagang telepon interkom dengan tangan gemetar. Di mana Siska? Kenapa dia tidak datang? Rina menatap Aris dengan tatapan datar, tanpa emosi. Ibu Siska tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini, Aris. Beliau terlalu sibuk membangun kembali apa yang telah Anda rusak. Saya kesini hanya untuk menyerahkan ini. Rina menempelkan sebuah dokumen ke kaca. Itu adalah salinan putusan cerai resmi yang telah disahkan negara. Di bawahnya, terdapat lampiran penyitaan seluruh aset tanpa sisa. Semuanya sudah selesai, ucap Rina dingin. Rumah itu sudah dijual, dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan anak-anak cacat atas nama Yayasan Keluarga Wiryawan. Mobil-mobil Anda sudah dilelang untuk menutupi sisa kerugian vendor. Anda benar-benar tidak memiliki 1 rupiah pun atas nama Anda di dunia luar sana. Aris tertawa kering. Suaranya pecah di speaker telepon. Dia benar-benar melakukannya. Dia membuatku jadi gembel, persis seperti ucapanku padanya. Bukan Ibu Siska yang membuat Anda jadi gembel, Aris. Keangkuhan Anda yang melakukannya. Rina merapikan tasnya, bersiap untuk pergi. Ibu Siska memberikan pesan terakhir untuk Anda. Beliau bilang, hukuman ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi Anda waktu berpikir. Berpikirlah tentang apa yang sebenarnya berharga dalam hidup ini, sebelum Anda keluar 8 tahun lagi.
Rina berdiri dan berjalan pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan. Aris menatap punggung Rina yang menghilang, menyadari bahwa hubungannya dengan dunia Siska telah terputus secara permanen. Sementara itu, di sebuah taman panti asuhan yang asri, Siska berdiri memperhatikan anak-anak yang sedang bermain dengan ceria. Ia tampak jauh lebih muda dan tenang. Beban yang selama 5 tahun ini ia pikul, beban kebohongan untuk menjaga ego suaminya, telah terangkat sepenuhnya. Hendra mendekat dengan membawa sebuah laporan. Ibu, semua proses likuidasi aset atas nama Aris sudah selesai. Dana hasil lelang telah masuk rekening yayasan pagi ini. Siska mengangguk pelan. Bagus. Hendra, pastikan dana itu digunakan untuk beasiswa anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Aku ingin uang yang dulu disalahgunakan itu kini membawa manfaat bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Lalu, bagaimana dengan rencana ekspansi ke luar negeri, Bu? Tanya Hendra. Siska tersenyum, menatap matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan di ufuk barat. Semua berjalan sesuai rencana. Tapi aku tidak akan terburu-buru. Aku ingin menikmati hidupku yang sekarang. Hidup tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Hidup sebagai Siska Wiryawan yang sebenarnya. Ia teringat kembali pada malam pengusiran itu. Terkadang, ia masih bisa mendengar suara bentakan Aris di kepalanya. Namun, rasa sakit itu kini telah berubah menjadi kekuatan. Pengkhianatan Aris adalah katalisator yang mengembalikannya ke tahta yang seharusnya. Di penjara, Aris kembali ke selnya. Ia melihat ke sebuah cermin kecil yang retak di dinding kamar mandi umum. Ia melihat seorang pria yang tidak ia kenali. Seorang pria yang telah kehilangan martabat, harta, dan cinta karena keserakahannya sendiri. Ia teringat kalimat terakhirnya kepada Siska. Cepat angkat kaki dari sini, tanpa uangku kamu bakal hidup jadi gembel. Kalimat itu kini bergema di sel sempit itu, menertawakannya. Aris jatuh terduduk di lantai semen, menutupi wajahnya dengan tangan yang kini kasar karena kerja paksa. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa di dunia ini, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia selalu datang dengan cara yang paling tepat. Siska telah membuktikan bahwa kemuliaan tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang, melainkan dari seberapa besar integritas yang dijaga saat berada di puncak maupun di dasar. Malam itu, Siska tidur dengan damai di kediamannya yang baru. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi pengkhianatan. Sementara 8 kilometer dari sana, di balik jeruji besi, Aris memulai malam pertamanya dari ribuan malam yang akan ia habiskan untuk merenungi satu hal, bahwa penguasa sejati bukanlah dia yang memiliki harta, tapi dia yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Cerita tentang pengkhianatan itu berakhir di sini. Namun hidup Siska baru saja dimulai kembali dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Tamat.